Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasal Aurelia Zahra dengan NPM 20101095 dari kelas C Mahasiswa Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resensi mengenai perdebatan hukum dan moral antara Profesor Hart dan Profesor Fuller. Hukum dan moral. Hukum adalah suatu sistem aturan, norma, dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengatur perilaku hubungan antara individu, kelompok, dan pemerintah dalam suatu masyarakat. Hukum dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau seorang legislator tunggal. Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat, serta memberikan kerangka kerja yang mengatur hak dan kewajiban individu. Lalu, moralitas adalah perangkat prinsip nilai, norma, atau aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok di dalam masyarakat. Moralitas menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, dan membantu individu membuat keputusan etis tentang tindakan yang akan dilakukan oleh mereka. Dua faktor yang menentukan moralitas merupakan suatu tindakan, yaitu ukuran subjektif dan juga ukuran umum atau objektif yang didasarkan pada standar tertentu. Hati nurani seseorang secara subjektif menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, dan norma umum memberitahu semua tentang perbuatan yang baik dan yang buruk. Pendapat Profesor H.L.A. Hart. Hart berpendapat bahwa hubungan hukum dan moralitas bersifat kebetulan, sehingga keduanya tidak bisa diidentikan. Hart mengakui ada banyak fakta mengenai hubungan hukum dan moralitas. Hukum di berbagai tempat sangat dipengaruhi oleh aturan moral yang berlaku di masing-masing tempat tersebut. Pandangan moral dapat mempengaruhi penafsiran hakim. Moralitas menjadi salah satu pertimbangan kepatuhan seseorang pada hukum, kritik hukum, dan dalam banyak hal bersumber pada pandangan dengan moral. Dan prinsip-prinsip hukum seperti memperlakukan subjek hukum secara setara dan tidak ada perintah yang melampaui kemampuan manusia juga merupakan prinsip moral jika semua hubungan moralitas dan hukum ini disebut mutlak. Hart sama sekali tidak keberatan, namun menurut Hart, hubungan mutlak yang diajukan para pemikir hukum kodratnya melampaui klaim-klaim yang sudah disebutkan. Keberatan pokok Hart pada pemikiran yang memutlakan hubungan hukum dan moralitas adalah ketika mereka memahami validitas hukum bergantung pada kesesuaian yang dengan moral. Jika hukum melanggar moralitas, maka dengan sendirinya ia bukan hukum. Menurut Hart, pandangan ini tidak memadai dan dia lebih memilih pandangan bahwa hukum tetap merupakan hukum, meskipun tidak adil ataupun bertentangan dengan pandangan moral. Hukum di bawah rezim Nazi, Hart mencontohkan, adalah hukum yang sebenarnya, meskipun menurut Hart hukum tersebut terlalu buruk untuk diikuti. Pendapat Hart ini berlawanan dengan Fuller dan pemikir hukum kodrat lain yang berdasarkan validitas hukum dan kesejalanannya dengan moralitas dan keadilan. Pandangan Hart mengenai tidak adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas ini membawanya pada pemikiran agar persoalan mengenai hakikat hukum harus dipisahkan dengan persoalan mengenai moralitas. Hart mengklaim jika persoalan hukum dan moralitas itu tidak diperlukan secara berbeda, maka yang timbul adalah kekaburan dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Karena itu, menurutnya pendapat yang menyatakan hukum digunakan rezim Nazi sebagai bukan hukum karena tidak sejalan dengan moralitas adalah pendapat yang rancu. Secara faktual,
Hukum Nazi memiliki karakter atau unsur-unsur bagaimana kita andaikan ketika berbicara mengenai hukum modern, seperti adanya perangkat aturan yang diundangkan, membuat undang-undang, lembaga pengadilan, dan seterusnya. Lalu, bagaimana kenyataan bahwa hukum Nazi berlawanan dengan moralitas? Hart menjawab bahwa kenyataan itu tidak membatalkan status dari hukum tersebut, meskipun tentu saja hukum tersebut secara moral tidak benar dan terlalu buruk untuk diikuti. Dengan demikian, doktrin pemisahan hukum dan moralitas Hart bukanlah pengakuan bahwa hukum dan moralitas sama sekali terpisah atau moralitas tidak bisa mempengaruhi hukum, seperti pemisahan gereja dan negara misalnya. Hart mengakui ada banyak kejadian di mana hukum dan moralitas bertemu. Keputusan hakim dalam sebuah perkara tertentu banyak dipandu oleh pandangan-pandangan apa yang seharusnya, yaitu kepentingan sosial, tujuan dari aturan tersebut, termasuk moral dan keadilan atau singkatnya, hal-hal yang tidak tertulis dalam aturan. Doktrin pemisahan hukum dan moralitas bagi Hart dengan demikian adalah penolakan bahwa konsep hukum harus mengacu pada isi moral. Dirumuskan secara berbeda, doktrin pemisahan hukum dan moralitas ini mau menegaskan bahwa pertanyaan apa itu hukum tidak berkaitan dengan sejalan atau tidaknya sebuah hukum dengan moralitas. Lalu ada pendapat dari Lon Louis Fuller. Fuller berpandangan bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan dan berpendapat bahwa hukum yang tidak bermoral yang dibuat oleh rezim diktator Nazi tidak sah atau tidak bisa disebut sebagai hukum. Dengan demikian, argumen yang disampaikan para terdakwa tidak berdasar. Berikut secara garis besar pandangan Fuller mengenai hukum. Yang pertama, A. Otoritas hukum tidak berasal dari hukum, tetapi berasal dari nilai-nilai moralitas dari komunitas yang bersangkutan. B. Hukum merupakan sesuatu yang memiliki tujuan. Kita tidak bisa mengerti hakikat hukum tanpa mengetahui tujuannya. C. Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan kondisi agar individu-individu dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan yang lainnya. D. Tujuan dari hukum masyarakat adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat sipil. Hukum tidak berjalan searah dari pemerintah kepada rakyatnya, tetapi merupakan sebuah sistem kerjasama. E. Tujuan hukum akan tercapai jika hukum memenuhi standar moralitas eksternal hukum, substansi moral dalam aturan-aturan hukum, dan moralitas internal hukum, kualitas-kualitas dalam penetapan hukum yang memungkinkan tujuan hukum tercapai. F. Moralitas internal hukum mencakup moralitas kewajiban dan moralitas aspirasi. Moralitas kewajiban menuntut hukum untuk menyediakan aturan-aturan yang membuat kehidupan sosial menjadi mungkin. Moralitas aspirasi merujuk pada tujuan yang lebih tinggi seperti membuat hukum yang sebaik mungkin. G. Moralitas eksternal dan moralitas internal hukum bersifat simbiotik. Keduanya saling mempengaruhi. Jika ada satu buruk, maka yang lain juga menjadi buruk. Menurut pendapat pribadi saya, hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan sepenuhnya. Prinsip-prinsip moral yang mendasar seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia harus diakui dalam pembentukan hukum. Agar hukum dapat mencapai tujuannya, hukum tidak memenuhi prinsip-prinsip moral dasar dapat menyebabkan ketidakadilan dan penyalahgunaan sistem hukum, dan dalam hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral dasar yang menghormati kemanusiaan,
dan ini adalah cara untuk mencegah kebijakan yang merugikan atau mengeksploitasi individu, sehingga hukum dan moralitas adalah hal yang berkesinambungan. Dengan memperhatikan moralitas dalam perbuatan hukum adalah langkah penting untuk menghindari penyalahgunaan hukum dan kebijakan yang tidak etis. Keterkaitan hukum dan moralitas. Yang pertama, hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Ajaran moral adalah prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral yang terdapat dalam berbagai agama, ideologi, filsafat, dan tradisi masyarakat. Pola hubungan hukum dalam moral seperti ini terdapat dalam moral agama, di mana hukum agama merupakan bagian dari ajaran moral agama. Aspek lain ajaran agama meliputi teologi, peribadatan, akhlak, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, hukum-hukum yang bersumber pada agama merupakan bagian dari sistem ajaran moral agama. Dan yang kedua, hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum. Hukum merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip moral umum yang berlaku secara universal dan mengatasi berbagai kebudayaan. Prinsip-prinsip moral umum menurut penganut hukum kodrat terdapat dalam moralitas kodrati yang bersumber kepada prinsip-prinsip kodrat alam atau sunatullah yang bersifat tetap dan abadi. Prinsip-prinsip moralitas umum itu disebut pula dengan hukum kodrat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hukum positif. Dengan demikian, hukum positif merupakan derivasi dari hukum kodrat. Oleh karena itu, hukum positif tidak boleh bertentangan dengan hukum kodrat. Fungsi moral terhadap hukum. Moral berfungsi sebagai landasan etika untuk pembentukan kaidah hukum. Nilai-nilai moral berfungsi sebagai landasan kebijakan untuk membentuk kaidah hukum baru dan memperbarui kaidah hukum yang sudah ada, karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan tingkat kemajuan masyarakat. Nilai-nilai moral terutama nilai-nilai keadilan bagi semua orang dan kebijakan dalam kehidupan manusia, harus mendorong pembentukan undang-undang, penetapan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum, serta penetapan suatu tindakan sebagai perintah atau larangan, harus mengacu pada nilai-nilai keadilan dan kebajikan yang ada dalam pergaulan hidup manusia. Yang terakhir ada fungsi hukum terhadap moral. Transformasi kaidah moral menjadi kaidah hukum dilakukan melalui proses legislasi. Perbuatan-perbuatan yang bersifat immoral ditransformasikan menjadi perbuatan melawan hukum atau ilegal atau perbuatan kriminal tindak pidana. Kaidah moral yang ditransformasikan menjadi kaidah hukum perdata. Misalnya perbuatan mengingkari janji, pelanggaran prinsip itikat baik, perbuatan merugikan kepentingan orang lain. Adapun beberapa contoh kaidah moral yang ditransformasikan menjadi kaidah hukum pidana meliputi pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan perzinahan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.